Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara terkasih di dalam Kristus, Tuhan memelihara orang yang dikasihinya dengan sempurna. Elia telah diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada turun embun atau hujan dalam jangka beberapa tahun. Tuhan juga berfirman kepada Elia supaya pergi ke tepi sungai Kerit. Tuhan akan memberi dia makan dari burung gagak yang membawa roti dan daging, serta ia minum dari sungai tersebut. Setelah sungai itu kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan berjumpa dengan seorang janda yang akan memberinya makan. Sesampainya di Sarfat, Elia bertemu dengan seorang perempuan janda yang hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya sekali olah menjadi roti, lalu setelahnya tidak ada lagi makanan. Elia percaya terhadap perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa janda di Sarfat itulah yang memberikannya makan. Karena itu Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Setelah mengatakan permintaannya itu, Elia menyampaikan firman Tuhan kepada janda itu bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu segera melakukan apa yang dimintakan oleh Elia dan memberikan sepotong roti bundar kecil pertama kepada Elia. Dan mujizat terjadi. Setelah perempuan itu melakukannya, ia beserta anaknya mendapat makan untuk besok-besoknya, yang awalnya diprediksinya setelah dibuat sepotong roti kecil itu, lalu dimakan perempuan dan anaknya, kemudian mereka akan mati, justru mendapatkan banyak berkat. Tidak hanya hidup Elia yang dipelihara Tuhan dengan sempurna, tetapi turut juga hidup perempuan janda dan anaknya itu mendapat berkat pemeliharaan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kekurangan di dalam hidup kita sering kali membuat kita merasa khawatir yang berlebihan, sehingga kita lupa memprioritaskan Tuhan, sumber berkat dan kelimpahan. Kekurangan di dalam hidup kita sering kali membuat kita cemas berlebih, sehingga lupa memprioritaskan beribadah kepadanya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang berpikir kalau beribadah kepada Tuhan dihitung menjadi pengeluaran karena persembahan dan lain-lainnya. Melakukan hitung-hitungan kepada Tuhan
adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab kita telah melakukan hitung-hitungan kepada si pemberi berkat, si pemberi kesehatan, si pemberi karunia. Contoh Elia dan janda di Sarfat tadi sangat baik. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, perempuan itu segera melakukannya di dalam kekurangannya. Sebenarnya, perempuan janda itu telah mengatakan kepada Elia bahwa tidak ada roti padanya sedikit pun, dan yang dimiliki perempuan itu hanya cukup untuk ia dan anaknya saja sekali makan. Setelah itu akan mati kelaparan. Elia pun sebenarnya iba mendengar situasi perekonomian dan keadaan hidup perempuan itu dan anaknya. Tapi Elia mengeluarkan perempuan itu dari ketakutannya dan melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan dengan iman. Tidak ada yang dapat membuat diri kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan selain dengan iman. Iman itulah yang menggerakkan, iman itulah yang mencerahkan, iman itu juga yang membantu kita melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Tanpa iman, logika kita akan sulit melakukannya. Tanpa iman, mata hati kita pun akan sulit melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia bertemu dengan iman yang ada di dalam diri perempuan itu. Selama kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita akan jauh dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi apabila kita memprioritaskan Tuhan, lihatlah, akan ada banyak cara Tuhan memelihara hidup saudara. Dengan cara mempertaruhkan kelangsungan hidupnya, perempuan janda itu memberikan roti terakhirnya sebagai persembahannya. Maka Tuhan juga menunjukkan caranya untuk memelihara perempuan itu dan anaknya. Justru dengan memberi kepada Tuhan, perempuan itu menerima kembali dari Tuhan. Justru dengan mengimani firman Tuhan yang disampaikan Elia, perempuan itu memperoleh berkat dari Tuhan. Kekhawatiran hanya dapat dikalahkan oleh iman. Kekhawatiran hanya dapat dikalahkan oleh iman. Prioritaskanlah Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mengabaikan waktu terbaik yang kami miliki untuk kami persembahkan kepadamu. Kami lebih memilih menghabiskan banyak waktu untuk berpikir sekeras-kerasnya bagaimana untuk mengatasi kekurangan dan kekhawatiran kami masing-masing. Kami lupa ada Engkau yang selalu berkenan setiap kali kami datang dan meminta pertolongan, sehingga kami lebih memprioritaskan kekurangan dan kekhawatiran kami ketimbang Engkau yang telah memberikan kami kesehatan, nafas hidup, rezeki, dan berkat yang lainnya. Untuk itu, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami, sebab iblis seringkali memanfaatkan kami melalui kekhawatiran dan ketakutan kami itu untuk melupakan Engkau. Peganglah kami Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kesehatan, rezeki, dan berkat. Amin.